Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-thayyibin at-tahirin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina ya maulana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fatah ya 'alim qulubina afdal 'arifin. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna 'ilman nafi'an. Alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Teman-teman semua, Kang-kang dan Mbak-mbak alumni PG, alhamdulillah kita pada malam hari ini kembali dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala bersama Imam Al-Ghazali ya dalam karyanya Ihya Ulumuddin di bab batin membaca Al-Qur'an. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa kemarin bahasanya jadi ta'atsur ya. Ta'atsur itu hati ya terlibat juga dalam membaca Al-Qur'an. Dalam hal apa? Dalam hal dia bereaksi dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an menyampaikan surga, hatinya ikut bahagia seakan-akan dia udah mau masuk nih gitu ya. Kalau Al-Quran bicara neraka, dia takutnya begitu. Ketika melihat bagaimana para rasul dulu didustakan, dia ikut sabar. Kemudian kaumnya yang mendustakan kemudian dibinasakan. Itu melihat bagaimana Allah itu gimana? Kalau rasul itu didustakan, melihat bagaimana Allah itu nggak butuh sebenarnya dengan para rasul itu. Buktinya kalau seandainya Allah butuh dalam tanda kutip ya Allah akan bela bisa-bisa itu. Nggak ada penentangan, mereka langsung tapi nyatanya mereka ditentang sama kaumnya. Ya, mereka ditentang sama kaumnya, dizolimi, bahkan ada yang dibunuh dan seterusnya. Ya, bahwa Rasul itu juga ya sama-sama makhluk. Gitu. Ya, kalau melihat kaum dulu diazab itu melihat bagaimana Allah menghukum ya bagi kaumnya yang bagi umatnya yang durhaka. Nah, itu dan seterusnya. Seperti itulah bentuk dari ta'atsur ya, reaksi atau sikap batin ketika membaca Al-Qur'an. Ketika ada perintah ya terdorong untuk melaksanakan. Kalau ketika ada larangan ya hati itu bukan hanya memahami itu larangan, bukan hanya itu. Mereka prosesnya gitu ya, prosesnya itu menyingkirkan menyingkirkan pengganggu pikiran kan itu, kemudian fokus terus tadabbur ya, memahami maknanya, ta'atsur kan. Jadi kadang-kadang kita paham maknanya ya, melihat bagaimana Rasul diceritakan, tapi hati kita biasa aja, itu namanya nggak ta'atsur. Nah, Imam Ghazali mengajak kita untuk sampai pada level selanjutnya. Ketika ada perintah ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, ikut malu ya Allah. Betapa misalnya orang ya seperti kita semua ya, ini rata-rata kan guru ngaji ya, ada yang punya majelis macam-macam. Ketika menyampaikan pesan itu sebenarnya batinnya terlibat nggak? Nah itu jangan-jangan menyampaikan itu aja, pokoknya kitabnya bunyinya gini saya sampaikan gitu. Nah Al-Quran ketika lima taqulun nama la taf'alun itu merasa ya Allah iya ya, saya selama ini banyak omong doang gitu kan, rapat terus nggak pernah terrealisasi. Itu juga taqulun nama la taf'alun ya, barangkali masuk ya, rapat atau nggak pernah terrealisasi. Nah untuk selanjutnya ini at-taraqi, yaitu menaikkan level bacaan. Nah, apa itu? Wa'ani bihi an yataraqqa ila an yasma'al kalama minallahi azza wa jalla la min nafsihi ya. Dia menaikkan levelnya sampai pada level dia seakan-akan Allah yang langsung bicara kepadanya dan dia mendengarnya. Jadi bacaan yang dia lantunkan itu dia sudah tidak menganggap itu sebagai bacaannya, bukan lagi suaranya, tapi itu Allah yang ngomong. Kayak orang azan tuh. Karena kalau kita azan kan siapa gitu ya yang azan gitu, itu berarti kita masih pakai telinga zahir kita. Kalau kita pakai telinga batin kita, begitu Allahu Akbar itu panggilan Allah. Bukan muadzin yang ditugaskan di masjid itu, musola itu bukan. Itu yang manggil Allah. Jadi Allahu Akbar itu terasa
Allah nih yang manggil gitu. Nah, baca Al-Quran pun seperti itu. Ya. Kalau kita masih melihat diri kita yang baca ya itu sebuah level nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Tapi kalau mau ke level selanjutnya itu sampai pada taraf yang didengarkan adalah kalamullah, bukan dirinya yang baca. Bentar ya. Sini dok. Iya. Mati. Nah, untuk menjelaskan itu, Ghazali mencoba menjelaskan, siapa itu? Menjelaskan level-level qiraat membaca itu ada 3. Pertama, adnaha, yang paling bawah, paling level bawah. An yuqaddira al-'abdu ka'annahu yaqra'uhu 'ala Allah 'azza wa jalla. Waqifan baina yadayhi wa huwa nadhirun ilaihi wa mustami'un minhu. Ya. Dia mentakdirkan dirinya, mengandaikan dirinya, si abd itu seakan-akan dia setoran kepada Allah. Ya, duduk diam di hadapannya, waqifan itu bisa berdiri atau duduk diam. Wa huwa, sementara Allah itu nadhirun ilaihi mustami'un. Persis setoran, ya. Hanya saja ini setorannya bukan kepada guru yang di pesantren itu ya, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyimak, Allah nyimak. Nah, ini adna. Ya Allah. Kalau Imam Ghazali tahu level bacaan kita, ini taruh mana ya? Yang paling rendah pun taruh sini ya sama beliau ya. Yang paling rendah itu seperti itu bentuknya. Yaqra'uhu 'ala Allah 'azza wa jalla, 'ala Allah ta'ala. Fayakunu haluhu 'inda hadha taqdir as-su'ala wa tamalluqa wa tadarru'a wal ibtihal. Ya, maka dengan pengandaian seperti ini, maka kondisinya itu ia meminta, tamalluk itu merasa butuh, merasa nggak punya apa-apa, tadarru' menghinakan diri, wal ibtihal dan memohon. Jadi orang gitu kita mengandaikan kita serang sama Allah, kemudian sikap batin kita ya meminta dan seterusnya ya. Oke. Atsaniyatu yang kedua, anna syatibu qalbihi ka'anna rabbahu 'azza wa jalla yarahu wa yukhatibuhu bi altafi. Menyaksikan Allah dengan hatinya ya, atau menyaksikan dengan hatinya itu seakan-akan Allah Tuhan itu ngomong sama dirinya, wa yukhatibuhu bi altafihi. Jadi kalau tadi sana. Kalau tadi yang awal itu dia membaca ya. Nah, yang kedua ini anna syadbu qalbi ka'anna rabbahu yarahu wa yukhatibuhu. Sekarang seakan-akan suara itu adalah Allah yang langsung ngomong gitu. Wa yukhatibu, dan dia ngobrol dengannya, bi'altafi, dengan sifat-sifat kelembah lembutannya. Wa yunajihi bi in'amihi wa ihsani, dan mengajak ngobrol ya, munajah, mengajak ngobrol dia dalam bentuk in'am, pemberian kenikmatan, wa ihsanihi. Maka orang seperti ini famaqamuhu al-haya'u wat ta'zimu wal isgha'u wal fahmu. Ya, dia malu dan mengagungkan, kemudian isgha', fokus perhatian, wal fahm, dan coba memahami apa yang sedang Allah bicarakan. Ats-tsalitsatu Asna. Enggak bagus kok. Ats-tsalitsatu Ats-tsalitsatu an yara fil kalami al-mutakallima. Mohon maaf ya, saya pakai ini deh. Saya pakai headset. Udah lah. Ats-tsalitsatu
Yang level yang ketiga yang paling tinggi ini al yaro an yaro fil kalami al mutakallima wa fil kalimati as-sifati. Fala yanzura ila nafsihi wala ila qiraati wala ila ta'alluqil in'ami bihi min haitsu innahu mun'amun alaihi. Ya. Ketika membaca kalam itu tidak lagi melihat kalamnya. Udah fana. Ya. Wa fil kalim dan melihat dalam kalimat-kalimat itu sifatnya. Jadi udah dia tenggelam dalam diri dalam fana ya, fana itu tenggelam semua yang wujud ini hanya Allah, istilahnya gitu ya. Jadi ketika membaca Al-Qur'an ya, itu udah yang menguasai dirinya adalah tentang mutakallimnya, tentang sifat-sifatnya. Fala yang dzura ila nafsihi, dirinya lenyap. Wala ila qiraatihi, bacaannya pun lenyap. Wala ila ta'alluqil in'ami bihi, tidak juga melihat keterkaitan pemberian kenikmatan itu min haitsu innahu mun'amun alaihi, ya, dari sisi bahwa dia yang diberikan nikmat si hamba itu. Tidak lagi melihat itu. Bal yakunu maksurul hammi alal mutakallim, ya. Udah perhatiannya fokus hanya kepada Allah. Mauqufal fikri alaihi, pikirannya terfokus terhenti hanya padanya. Ka'annahu mustaghraqun bi musyahadatil mutakallimi an ghairihi. Ya. Seakan-akan dia tenggelam dalam penyaksian Allah, tenggelam dari selainnya. Maksudnya lainnya udah lupa semuanya. Wa hadhihi darajatul muqarrabin, inilah derajat para muqarrabin. Wa ma qablaha darajatu ashabil yamin, ya. Amma qabla darajatu ashabil yamin, dan sebelumnya itu derajatnya para ashabul yamin, ya, orang-orang yang ashabul yamin. Wa ma kharaja an hadza fa huwa darajatul ghafilin, ya Allah. Ya enggak masuk level 3 ini ghafilin maksudnya. Tapi enggak apa ya, ini bukan saya nyari-nyari pembelaan, bukan, tapi para ulama pun sudah mengatakan pembelaan itu. Jadi kata misalnya Ibnu Athaillah, ya, kamu lalai dalam ibadah itu lebih bagus daripada nggak ibadah gitu kan. Jadi paling tidak batinnya atau akhirnya itu istighol dengan ibadah. Bandingannya apa? Daripada nggak ibadah, apalagi daripada maksiatan gitu. Begitu juga ada sebuah pernyataan kalau nggak salah dari Kasyaf, ya, Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Beliau suatu hari ditanya, Imam Syadzili, orang yang sholawat kemudian dibalas dengan 10 sholawat, kan itu ya, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran, kalau nggak salah gitu. Siapa yang salat kepada aku sekali, maka Allah langsung yang bersalawat kepadanya. Jadi salawat itu luar biasa. Itu kata penanya tadi. Itu bagi orang-orang yang salawatnya khusyuk, paham benar-benar, atau bagi orang-orang yang lalai. Kata Imam Syadzili, itu salawatnya orang lalai, balasannya 10 dari Allah. Adapun orang salawatnya orang yang khusyuk, yang ya gitu ya, maka tidak ada yang mengetahui balasnya kecuali Allah. Nah, jadi maksudnya apa? Darajatul ghafilin itu dari Imam Ghazali bukan celaan, bukan. Tapi ada sisi kurangnya di situ. Tapi dari sisi dia sebagai sebuah bentuk ibadah itu sudah diapresiasi. Jadi sekali lagi saya tekankan, kalau darajatul ghafilin bukan celaan dari Imam Ghazali. Hanya memang kalau dibandingkan ashabul yamin ya tentu beda level, muqarrabin tentu beda level gitu. Wa 'anil darajatil 'ulya akhbara Ja'far bin Muhammadin As-Shadiq radhiyallahu anhu. Ja'far As-Shadiq, kita mengenalnya Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ini putranya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin putranya Sayyidina Husain. Muhammad Al-Baqir punya putra Ja'far. Nah, level yang paling tinggi yang terakhir ini,
Imam Ja'far As-Shadiq pernah menyatakan, wallahi laqad tajallallahu azza wa jalla li khalqihi fi kalami walakinnahum la yubsirun. Allah itu sebenarnya menampakkan dirinya, manifestasi ya, bahasa filsafat itu ya. Manifestasikan dirinya kepada makhluknya dalam kalamnya. Jadi Allah itu sebenarnya menampakkan dalam tanda kutip ya, menampakkan dirinya kepada makhluknya itu dalam kalamnya, dalam Al-Qur'an itu. Walakinnahum la yubsirun. Tapi hanya saja mereka buta. Orang-orang itu artinya tertutup gitu. Wa qala aidan waqad sa'aluhu an halatin lahiqatu fi sholati hatta kharrama ghasyiyan alaihi. Beliau juga bertanya ketika ditanya tentang kondisi yang menimpa beliau ya, ketika sholat itu sampai beliau jatuh pingsan. Falamma suriya anhu, ketika beliau siuman, qila lahu fi dzalika, mereka menceritakan kondisi beliau tadi gitu. Anda tadi ketika sholat kemudian jatuh pingsan. Setelah siuman ditanya, kenapa itu? Faqala ma ziltu uraddidul ayata ala qalbi hatta sami'tuha minal mutakallimi biha. Saya berulang-ulang ya, aku terus-menerus mengulang-ulang sebuah ayat di hatiku sampai saya sampai pada level mendengar langsung dari yang pembicaranya Allah langsung gitu. Falam yathbut jismi li muayanati qudrati. Kemudian jisimku ini enggak tahan ya, tidak kuat karena menyaksikan maha kekuasaannya Allah itu. Muayana menyaksikan qudrah. Wa fi mithli hadhihi darajati ta'zumul halawatu waladdatul munajati. Nah pada level yang seperti ini ya, maka al-halawah, kemanisan dalam membaca itu dan kenikmatan dalam munajat itu menjadi sangat agung. Walidzalika qala ba'dul hukama. Karena itu sebagian orang bijak mengatakan kuntu aqra'ul Qur'ana fala ajidu lahu halawatan. Dulu saya membaca Al-Qur'an itu enggak menemukan kemanisan, enggak menemukan kelezatan. Terus kayak kita lah ya, dengan terus angel gitu, terus karena tidak menemukan kehalauan. Orang kalau merasakan halal kan harusnya ketagihan ya kan? Harusnya ketagihan harusnya. Kalau enggak sama sekali enggak ketagihan, ini ngaji ini apa yang dirasakan itu pahit apa gimana? Kan gitu. Ya, ada sebagian hukama itu mengatakan seperti itu. Dulu saya membaca Al-Qur'an, kemudian tapi saya tidak menemukan kemanisan kenikmatan dalam membaca itu. Hatta talautuhu ka'anni asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatlu ala ashabi. Kalau kemudian saya membacanya seakan-akan suara dirinya itu seakan-akan suara Rasulullah ketika membaca Al-Quran itu kepada para sahabatnya. Tsumma rufi'atu. Kemudian aku diangkat lagi ila maqamin fawqahu, ke level yang atasnya. Fa kuntu atluhu ka'anni asma'uhu min Jibril alaihi salam yulqi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya naik level membaca seakan-akan Jibril menurunkan langsung kepada Rasulullah. Tsumma ja'allahu bimanzilatin ukhra. Kemudian Allah mendatangkanku pada kedudukan yang lain lagi. Fa anal an asma'uhu minal mutakallimi bihi. Sekarang saya mendengarkannya dari zat yang bicara langsung, dari Allah langsung. Fa indaha wajadtu lahu ladzatan wa na'iman la asbiru anhu. Nah, ketika itulah saya merasakan kenikmatan, kelezatan dan kenikmatan yang aku tidak sabar. Pengen ngaji terus. Ketika berhenti itu ketagihannya, jadi udah kayak ketagihan ya, kayak sakau gitu ya. Kayak itu loh, kayak yang masih jomblo-jomblo ini ya, biasanya chatting sama pujaan hatinya gitu kan. Nggak ada notifikasi mau dicek terus gitu kan. Udah chat belum ya. Itu ladatul munajah ya.
kira-kira gambaran sederhana yang mungkin semua di antara kita mengalami ya, kan gitu. Ya. Oh, malam-malam bangun pun dibelain itu kan, udah tahajud belum itu kan. Itu merasakan kelezatan. Sebabnya apa? Nggak tahu. Sebabnya nggak tahu kita. Ada sebabnya nggak tahu. Ada yang tahu sebabnya? Nggak tahu kan? Tiba-tiba apa namanya, kalau udah chatting tuh seakan-akan dunia berhenti berputar gitu kan, udah lupa semuanya. Oh itu udah diajak ngomong susah kan itu. Nah, kira-kira orang yang sampai pada level itu seperti itu, udah merasakan manisnya, wis kupuh apa namanya, kalau nggak baca Quran tuh pinginnya apa namanya, ngecek notifikasi gitu ya, kalau WA ya, pinginnya ngecek terus ada nggak sabar, jadilah asfira anu, nggak sabar. Wa qala Utsman wa Hudzaifah radhiyallahu anhuma. Sayyidina Utsman dan Hudzaifah ini dua-duanya ahli Quran yang sahabat ya. Lau taharatil qulub lam tashba' min qiraatil Quran. Seandainya hati itu suci, maka dia tidak akan pernah puas dari membaca Al-Quran. Terus pengen baca. Wa inna ma qala dzalika li'annaha bit taharati tataraqqa ila musyahadatil mutakallimi til kalam. Ya. Beliau mengatakan demikian ya, karena dengan kesucian hati itulah hati itu bisa naik level ya, sampai pada penyaksian kepada Allah dalam bacaan itu. Walidzalika qala Tsabitun al-Bunnani, kabattul Qur'ana 20 sanah wa tana'amtu bihi 20 sanah. Ya. Aku berjuang habis-habisan dengan Al-Qur'an itu 20 tahun. Kemudian aku menikmatinya 20 tahun. Maksudnya apa? Kondisi maksa itu 20 tahun beliau. Maksa untuk menikmati Al-Qur'an itu 20 tahun. Maka kemudian beliau menikmatinya dalam 20 tahun selanjutnya. Jadi awal-awal tuh belum merasakan ladzah, belum merasakan halawah, ya, belum merasakan kenikmatan tadi, belum. Jadi masih dipaksa. Paksa itu nggak enak kan sebenarnya. Tapi beliau sadar bahwa di ujung dari paksaan yang terus-terusan itu ada halawah, ada munajat, sehingga beliau mau mukabadah, mau berjuang habis-habisan. Nah, kita pun ya harusnya seperti itu ya. Jadi level-level yang atas tadi itu memang harus kita harus menapaki level-level yang mukabadah ini, level-level yang harus berjuang habis-habisan ini. Nah, kalau ini dibiarin saja, diihmal ya, apa namanya, waktu yang beres kayak nggak ada syauk, nggak ada kerinduan. Yuk, masa terus dibiarin aja kan gitu. Kita manusia harusnya, ya manusia sebagai manusia yang nanti akan ketemu Allah, ya harusnya hal kayak gitu jadi perhatian gitu. Jadi sekali lagi ada seorang ulama ya, beliau berjuang untuk memaksa akrab dengan Al-Quran itu selama 20 tahun. Kemudian beliau menikmati hasilnya itu, ya, sehingga dalam level yang 20 tahun selanjutnya itu dia udah nggak mau baca, udah ngaji terus. Dan teman-teman mungkin ini ya ngerasain ya, nggak ngaji berapa hari itu kayak dunia itu nggak penuh masalah gitu. Ya padahal nggak tahu masalahnya apa, tapi kayak nggak enak gitu. Pas giliran ngaji kok langsung tenang gitu. Oh berarti masalahnya nggak ngaji. Kok bisa salah ngaji itu nggak sadar. Oke. Wa bi musyahadatil mutakallimi tuna masiwahu yakunu amtu mumtathilan li qouli ta'ala fafirru ila Allah. Dengan menyaksikan Allah dan apa namanya, melupakan selainnya, ya, maka seorang abad, seorang hamba ini dia telah melaksanakan perintah Allah, fafirru ila Allah, ya, larilah kepada Allah, ya, lari. Kalau urusan akhirat itu lari, sari'u sabiqu, segera berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Kalau urusan dunia, famshu fi manakibiha famdu wabtagu fadlan walatan sanasi pakan. Ya, urusan dunia jangan dilupakan lah. Tapi wabtagi fi ma atakallah. Nah, gitu. Urusan akhirat tuh bersegera gitu.
Walaupun jalannya mungkin jalan-jalan yang tampaknya duniawi, tapi kalau hatinya itu ukhrawi, ya insya Allah amal itu jadi amal ukhrawi. Dan itu perintahnya adalah sabiqu fakirru dan seterusnya. Wa qaulihi ta'ala, saya juga melaksanakan perintah Allah, wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Janganlah jadikan bersama Allah itu ada Tuhan lain. Maksudnya apa? Nah, ini faman lam yarahu fi kulli syai' faqad ra'a ghairahu. Siapa yang belum menyaksikan Allah ada pada segala sesuatu, maka sebenarnya dia masih menyaksikan selainnya. Berarti dia ja'alu ma'allahi ilahan akhar. Berarti dia masih menjadikan ada Tuhan selain Allah gitu ya. Ini tentu saja pada level yang next ya, yang selanjutnya. Nah, wa kullu ma tafata ilaihi al-'abdu siwa Allah ta'ala fadammana iltifatuhu syai'an min asy-syirkil khafi. Apapun yang ditoleh oleh seorang hamba selain Allah, maka menolehnya itu mengandung syirik yang samar. Kita sholat, kemudian kok nggak fokus sama Allah, masih pikiran yang lain, maka pikiran kita itu mengandung unsur syirik yang samar. Intinya itu. Nah, balik tauhid al-khalis. Nah, tapi tauhid yang murni, Allah yara fi kulli syai'in illallah azza wa jalla. Tauhid yang murni itu apa? Dalam segala sesuatu dia tidak menyaksikan kecuali Allah azza wa jalla. Melihat anak ingat ya Allah, melihat istri ingat ya Allah, melihat murid ingat ya Allah, melihat guru ingat ya Allah. Dari jalur mana saja. Misalnya anak, ya Allah Rahman Rahimnya Allah menangkan seorang anak dan melihat bagaimana anak itu nggak bisa ngapa-ngapain. Allah tugaskan kita orang tua untuk mendidik dia. Anak tuh nggak minta nggak apa loh. Sebenarnya orang tua kalau dia benar-benar merdeka gitu, ngapain urusan susah gitu kan? Bikin aja terus gitu ya. Tapi enggak. Allah itu kemudian meletakkan sebuah keterkaitan antara hati kita dengan seorang anak. Nah, itu berarti kalau itu dipraktekkan dalam segala sesuatu, dia ya Allah fi kulli syai. Makan, ingat. Wah, jadi mikir terus kalau gitu. Ya. Tapi kita yang enggak mikir ke sana, barangkali mau berpikir kalau memikirkan seperti itu berat. Tapi bagi orang yang terbiasa mikir seperti itu sesuatu yang nikmat, yang harusnya. Bahkan bagi mereka itu kok bisa makan terus asal makan kayak binatang gitu kan, nggak ingat, bahkan mungkin binatang ingat siapa yang ngasih, barangkali ya, kita nggak tahu pikiran mereka. Bisa makan asal makan itu nggak ingat Allah, itu barangkali orang-orang yang melihat Allah dalam kegiatan makan itu, barangkali lihat orang yang lalai itu malah aneh gitu. Walaupun kita yang lalai ini kayak gini kok berat banget gitu ya. Nah gitu ya, wallah alam. Selanjutnya ke 10 ini At-Tabari, insyaallah pertemuan selanjutnya. Monggo teman-teman banyak rencang yang mau diskusi terkait ini ya. Intinya adalah at-taraqi ini ya. Taraqi itu dari wazan tafa'ala, artinya apa? Ada proses pertama ya. Jadi level ke level itu namanya tafa'ala. Makanya ta'alama itu kan mencari ilmu, masalatan proses, itu nggak bisa blok gitu langsung terus pinter, nggak bisa proses. Terus yang kedua, dalam tafa'ala itu ada usaha keras, ada masyaqqah ya. Ada usaha keras. Tidak taraqi memang usaha yang berproses dan tentu saja butuh waktu lama. Kalau kita belum sampai pada level itu, sepantasnya seperti itu gitu aja. Tapi kemudian tidak membiarkannya diam gitu ya. Saya kemana ada postingan Gus Kausar, kok nggak ngaji, saya kok nggak jamaah, saya kalau jamaah itu takut teriak. Kata Gus Kausar, pas, itu sudah pantasnya kamu tuh teriak. tapi jangan kemudian itu mencegah kita untuk nggak jamaah gitu ya. Ngaji pun seperti itu ya, walaupun kita tilawatul ghafilin ya, level-levelnya level-level orang-orang ghafil, itu sudah pantasnya kayak gitu.
Mau keseharian kita ngapain sih, mau sampai pengennya dalam ibadah itu levelnya muqarrabin, levelnya ashabul yamin. Masa keseharian kita ngapain? Pengennya itu ya yang matching lah. Kalau sehariannya kayak gini ya berarti kalau pas baca Quran ya mau feel kan udah pas gitu loh. Nah, cuman yang perlu kita tekankan dari kegiatan kajian malam ini adalah bahwa ada level next, ada level selanjutnya yang itu kita cantolkan, kita buat cantolan, ya Allah, nanti sebagai azan, sebagai niat ya Allah, saya ingin ke level sana, saya usaha, tolong dibantu. Kalau ya gitu ya, Allah, enggak. Silahkan jika ada yang mau bertanya atau berkomentar. Enggak. Saya lagi agak sakit ini, panas. Syafar Allah, syafar Allah. Ini musimnya. Ya. Udah 1 minggu ini pilek nggak sembuh-sembuh, tambah batuk. Ya Allah. Insya Allah jadi kafarah. Amin. Itu sana ada. Saya kalau apa namanya menyimak yang teman-teman. tadi ini tentang taraqi itu, saya ingat dengan teman saya ya Pak. Saya tuh hampir seperti nggak bisa membedakan antara apa namanya halusinasi atau taraqi ini, karena ada teman saya juga mengalami seperti itu. Kalau dia itu dalam hal zikir itu, dia berzikir sampai seakan-akan dia naik gitu. Kemudian bahkan yang dulu itu saya dengar hanya sekedar cerita itu, katanya dia mengalami sendiri. Kalau yang masyhur itu kan Maulana Syekh Zainuddin NTB itu, beliau itu kan apa namanya pernah didatangi 25 nabi itu. Beliau bersalaman dengan 25 nabi, bahkan beliau dapat gelar-gelar dari para nabi itu, dari Kanjeng Nabi Ibrahim, dari Kanjeng Nabi Muhammad itu beliau dapat gelar khusus. Nah, ada teman saya juga mengaku seperti itu, didatangi 25 nabi. Nah, dan pengakuan keluarganya waktu itu dia itu sedang ini, kalau kita jumpai di pesantren itu jazab itu. Nah, tapi pengakuannya waktu jazab itu dia didatangi 25 nabi. Nah, ketika melihat seperti itu, saya agak ragunya itu ini sekedar halusinasi atau memang betul itu. Ya mungkin juga kalau kita simak itu Imam Ghazali, para imam itu tadi, Imam Ja'far As-Shadiq itu bisa taraqi seperti itu, bahkan sampai bisa mendengar seakan-akan Kanjeng Nabi sedang menyampaikan wahyu kepada para sahabat, membacakan Al-Quran kepada para sahabat, naik lagi sampai seakan-akan mendengar dari malaikat Jibril sedang menyampaikan wahyu, bahkan terakhir itu tertinggi itu bisa sampai seakan-akan mendengar langsung dari Allah. Itu saya agak ini apa namanya ingin bertanya, itu betul atau emang halusinasi aja itu? Bisa dialami gitu. Kalau sekedar halusinasi mungkin kita bisa juga itu menganggap seakan-akan itu, seakan-akan kita sedang mendengar langsung dari Allah, itu bisa saja itu. Saya cek dulu ya, nanti teman-teman kalau misalnya ada yang nambahi silahkan. Bahwa kondisi seperti itu ada
Saya pribadi ikut meyakini ada. Tapi apakah kemudian kasus temannya Kang Aris atau kasus siapa ya, itu apakah memang benar yang benar mengalami itu, atau itu sesuatu yang lain yang dikatakan halusinasi tadi, itu yang kita tidak bisa menghukumi ya. Imam Ghazali itu di Al-Muqidh Minadh Dhalal, beliau kan menjelaskan perjalanan intelektualnya ya dan spiritualnya juga. Untuk kasus-kasus orang-orang yang mengalami syatahat, Al-Bustami, Al-Hallaj, Mafil Jubati Ilallah ya, ada orang manggilnya Imam Al-Hallaj. Di jubah ini nggak ada siapapun selain Allah gitu. Subhani, Maha Suci Aku, yang mengalami Yazid Al-Bustami kalau nggak salah. Dan seterusnya, banyak ungkapan-ungkapan yang cukup kontroversi. Nah, Imam Ghazali menjelaskan tentang itu, bahwa dalam proses zikir, itu orang akan ya zikir yang benar ya atau apalah, orang akan mengalami peningkatan spiritual ya. Mungkin tadi awalnya dia zikir, kemudian dia mengalami musyahadah, dia mengalami fana, dia mengalami baqo, nah sebenarnya yang maqamat yang disebutkan itu. Nah, dalam salah satu level ini dia bisa sampai pada sebuah kondisi yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya. Kalau dipaksa diungkapkan dengan kata-kata, maka akan menimbulkan kata-kata yang disalahpahami. Itu. Ya, makanya subhan itu kata-kata orang yang syatahat makanya. Ya sebenarnya dia sampai ada sebuah level yang itu benar saja dalam agama. Ya, mengalami spiritual yang tidak salah dalam hal pengalaman spiritual. Yang salah benar itu kan amaliyahnya kan. Sebenarnya nggak bisa diungkapkan, ya nggak bisa diungkapkan dengan kata. Tapi dia namanya di luar kendali ya, tidak bisa diungkapkan. Dia mengungkapkan. Akhirnya timbullah kalimat-kalimat yang rancu, yang salah zahir. Kalau itu diartikan secara harfiah, maka itu kalimat yang kufur. Nah, ini kadang-kadang memang ada orang-orang yang tentang syatahat ini ya, dirinya dikuasai oleh halnya. Makanya dalam sebuah entah anekdot atau apa, Ibnu Arabi itu pernah agak kritis sama Nabi Harun. Saya nggak tahu yang mimpi atau apa ya. Nabi Harun itu kan ketika ketemu Allah, dia masih ingat umatnya kan gitu intinya. Nah, sementara kita wali itu kalau ingat Allah aja gitu kan. Ada fana. Kok bisa? Anda kan Nabi. Kok masih bisa ingat Allah sambil ingat makhluk kan gitu. Sementara kita wali aja bisa fana, bisa total sama Allah. Dijawab sama Nabi Harun. Ya karena makom Nabi itu, walaupun dia sampai pada level yang di atas level kalian, kita masih sadar secara spiritual mentalitas Nabi itu kuat sekali. Sehingga walaupun dia sampai pada level hal-hal yang bikin orang sampai syatahat tadi itu, bikin orang nggak sadar sehingga keluar kalimat-kalimat yang di luar kesadarannya itu, mereka tetap dalam kondisi sadar, kuat. Ya. Sementara yang level itu, yang sampai syatahat itu ya karena kalian level-level yang di bawah, ya, wali-wali itu yang di bawah para nabi. Nah, dari sini juga Imam Al-Junaid ya katanya itu beliau dikatakan sebagai imamut ta'ifah ya, imamnya para sufi kan itu. Padahal beliau nggak mengalami itu, nggak mengalami syatahat. Ya karena meskipun beliau pada level itu, kesadaran beliau masih kuat. Nah, ya jadi ada sekali lagi kesimpulannya ya, ada level-level yang seperti itu. Nah, cuma untuk menentukan tadi, apakah teman Kang Ades itu mengalami level itu atau segala halusinasi, ini yang kita kesulitan untuk menentukan dia. Mungkin barangkali mursyid yang tahu itu. Kalau kita pengkaji literatur ini ya segini aja ngajinya. Allah. Ya kadang-kadang monggo yang lain kalau ada tambah. Pertanyaan klasiknya itu kan kalau dalam ranah ilmiah, hal-hal yang seperti ini kan tidak bisa diverifikasi secara ilmiah.
Betul. Nah itu ya kan, sedangkan Kanjeng Nabi itu ngajarin kita itu berpikir ilmiah. Tauhid kita itu tauhid yang ilmiah. Nah, dan tidak mengajari yang hal-hal seperti itu kecuali mukjizat. Mukjizat Kanjeng Nabi aja itu mukjizat ilmiah. Itu sering disampaikan oleh Gus Baha itu. Mukjizatnya itu bukan kesaktian itu. Khusus Kanjeng Nabi itu mukjizatnya ilmiah. Bisa diverifikasi secara ilmiah. Nah, kita sering mendengar hal-hal seperti ini, karomah-karomah para wali itu seperti dongeng gitu. Apa benar apa tidak itu? Tapi kan amrun khariq lil adah itu kan sabit, memang ada kan itu. Nah cuman kita kan nggak bisa memverifikasi tadi ini karomah atau apa. Jadi yang kita lihat ya orangnya dalam hidup itu dalam hidupnya itu orangnya istiqomah enggak, kan itu aja. Nggak orang alim maksiat atau ahli ibadah, kan itu aja sebenarnya yang bisa kita lihat itu. Nah, kalau amrun khariq lil adah itu ternyata orangnya ahli ibadah, ya sudah, dia bukan sulapan, dia itu karomah, kan itu aja sebenarnya yang bisa kita, tapi memastikan apakah itu. Nah itu yang kita nggak bisa, apakah itu karomah atau kita hanya menyimpulkan karena nahkum ala dzawahir kan, karena kita bisa menghukumi hal yang zahir. Ada amr khalqil ada, kenapa? Ya karena ada hukum-hukum alam yang kita bicarakan, hukum alam itu ya, itu yang menciptakan Allah. Artinya kalau Allah menciptakan hukum yang lain selain yang kita saksikan sehari-hari ini, itu ya kuasa dia maha kuasa. Kalau misalnya dia yang menciptakan hukum gravitasi, bahwa benda yang jatuh ke bumi akan jatuh, dia juga kuasa untuk membaliknya, bumi yang jatuh kan. Itu kan bisa aja. Itu terserah dia. Itu namanya berarti dia amrun khariqil ada. Kemudian ini amrun khariqil ada ini terjadi pada siapa kan itu? Kalau terjadi pada nabi ya mukjizat, kalau pada seorang yang soleh yang istiqomah, wali ya, karomah dan seterusnya. Itu aja sih. Ya, gitu. Allah. Ya kalau kita belajar fisika sebenarnya nggak ada yang istilahnya khariqun lil adah. Adah itu kan dalam bahasa fisikanya natural. Natural yang lebih dari itu supranatural. Supranatural itu tidak berarti tidak natural, tapi natural yang level tertentu. Ya fisik ada metafisik. Metafisik itu bukan berarti tidak bersifat fisik, tapi fisiknya yang lembut gitu. Fisik dalam level tertentu. Ya bisa jadi khariqul adah sebenarnya ya adah itu, tapi adah dalam level tertentu sebenarnya. Kalau untuk orang yang sefrekuensi itu bisa nangkep bahwa itu sebenarnya adah biasa. Tapi karena kita frekuensinya beda, menangkapnya itu sebagai khariqun lil adah. Mungkin ya. Oke. Bisa jadi. Oke, sekarang kalau misalnya memang seperti itu ya. Misalnya ada seorang wali, dia berjalan di atas air. Kan itu. Hukum fisika menjelaskan kalau air itu lembut, kemudian kalau dia menerima beban yang di atas. Misalnya kayak gitu ya, saya juga nggak tahu hukum fisika dalam hal ini ya. Kalau misalnya dia menerima itu, dia molekul-molekulnya akan terbelah misalnya ya. Jadi karena air itu kan hidrogen dan oksigenan itu, dia akan terbelah karena menerima beban yang di atas kemampuan dirinya dan dengan ciri-ciri tertentu. Kan hukum fisika bicara itu nggak sih kan? Iya. Kalau misalnya ada orang yang belum berjalan, ternyata dia bisa ngambang, bagaimana fisika memberikan pernyataan untuk hal tersebut? Bisa saja bahwa kita itu kan hidup tidak hanya di alam fisik gitu. Itu yang metafisik juga ada. Makanya ada istilah fisika kuantum, atau kita sering dengar dengan istilah ini the law of attraction.
kelihatannya nggak masuk akal. Kita itu bisa memanggil teman kita yang sedang di Jakarta tanpa Telepati. Ya dengan telepati itu. Padahal itu ada ilmunya, itu fisik, bersifat fisik. Bahwa kita itu punya kekuatan yang bisa mempertemukan antar benda dengan benda yang lain. Begitu juga kita itu bisa mempengaruhi benda-benda itu. Ya seperti magnet. Magnet itu kalau bertemu dengan besi itu bisa nempel. Nah, begitu juga kasus kita bisa berjalan di atas air itu bisa menggunakan ilmu-ilmu metafisik gitu. Metafisik bukan berarti tidak fisik, tapi fisik yang lebih lembut. Masuk ke dimensi yang lain mungkin itu seperti itu. Ya, artinya kita bukan menolak hal-hal yang seperti itu. Kalau memang bisa dilihat secara empiris itu nggak masalah. Tapi kalau hanya pengakuan atau klaim atau mimpi itu, kita kan secara ilmiah susah memverifikasinya itu. Apalagi ini kalau hal-hal taroki seperti itu tadi itu, kita juga kepengin ke level-level tersebut, tapi kita sebagai orang yang lama di di sekolah yang ilmiah itu ya patut bertanya, ini cara ketika saya itu sedang di level ini buktinya itu apa gitu. Di level tadi kan ada 3 level itu, level ula, level tania, itu ini saya sebenarnya sedang di level mana sih itu. Kalau memang ini ilmu untuk bisa diamalkan oleh kita, mestinya kita kan harusnya bisa tahu saya ini sedang di level mobilin atau level mana itu. Agar bisa naik kan kita harus tahu level kita masing-masing dulu. Gitu. Ya, menarik ini, benar. Moga-moga Kang Afif, Mbak Daris, Mbak Lutfi, Mbak Nurul, Kang Zedan. Moga-moga, ayo ada suara. Saya kemarin itu baru selesai ini ikut diklat dengan ini Kiai Farid Sainong itu lintas budaya, lintas agama. Itu saya ambil dari beliau itu untuk kita bisa memahami orang, kita kan harus memahami diri sendiri dulu. Untuk kita bisa naik ke satu level, kita harus tahu level kita sekarang di mana. Ya, mungkin silakan Kang Afif. Gitu nyimak Rian tadi, maksudnya kayak pembahasannya memang benar-benar tingkat tinggi, menawi bisa dijelaskan tips, maksudnya dalam artian langkah awal minimal nggak terlalu rendah amat lah gitu, gimana gitu mungkin. Kan kayak dibahas di kitab tadi kan sangat keren sekali. Ini komentar Pak, itu aja, terima kasih. Mungkin mau yang lain nggak? Aja suara ini teman-teman alumni TK ini. Sebenarnya ngasih jawaban ini mursyid ya. Mursyid mursyid itu namanya mursyid kan memberi petunjuk ya. Memang apa istilahnya? Jadi karena Rasulullah itu istilahnya secara fisik sudah wafat, ya, sudah tidak lagi berinteraksi dengan kita ya, dalam bentuk yang kita. Nah, tentu saja rohaniah beliau itu kemudian
diwariskan kepada para pewarisnya kan itu, yang kemudian kita kenal sebagai mursyid. Walaupun mursyid kemudian juga nggak semuanya satu ini ya, satu partai, ada yang beda-beda partai juga. Karena ada orang yang mengklaim gitu kan. Nah, itu juga persoalan yang cukup pelik. Makanya kata para ulama itu perbanyak sholawat ya, ketika kita kesulitan menentukan mursyid itu perbanyak sholawat kan gitu. Nah, mursyid itu tadi bisa membimbing kita, kadang ngasih kadarnya. Tujuannya supaya kita apa ya, istilahnya fana dalam level tertentu. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita melakukan ibadah ya, itu surahnya bentuknya seperti ibadah, tapi batinnya sebenarnya masih hadun nafsi, masih ingin memunculkan dirinya. Nafsu itu masih desak untuk tampil gitu. Sedekah, perbuatan baik ya, perbuatan baik. Tapi kemudian dia merasa, saya orang yang berjasa, yang misalnya sama orang yang nggak punya gitu. Dia dirinya apa namanya, itu hanya memenuhi kebutuhan dirinya untuk dianggap sebagai orang yang berjasa. Itu kan hadun nafsi sebenarnya. Nah, mursyid itu. Makanya dulu Kiai Imron Jamil ya, itu dalam ketika nyarah hikam itu saya masih ingat penjelasannya. Mursyid itu kadang-kadang menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang kita tidak suka. Tujuannya hanya itu sih. Tujuannya itu hanya supaya kita ngapa-ngapain itu lillahi ta'ala. Sholat. Kita menikmati sholat nih. Tapi jangan-jangan kita menikmati itu karena hadun nafsi. Gitu. Nah, kadang-kadang mursyid itu nyuruh gak usah sholat gitu. Supaya apa? Keakuan diri itu bisa lepas. Gitu. Sehingga yang diturut pertama kali mungkin mursyid, nanti lama-lama nanti lillahi ta'ala, semuanya karena Allah Ta'ala. Jadi saya kira itu sih mursyid. Terus kalau kita lihat pengalaman-pengalaman dari para ulama itu, ya dua sih, ilmu dan amal. Maksudnya apa? Kita ketika beramal itu diilmui, dikasih ilmu. Nah, kalau kita mengkaji ilmu itu ya diamalkan. Dua ini kalau ngawal kita, insya Allah akan menemani kita berproses dari satu level ke level yang lain. Nah, tapi tetap posisi mursyid itu dibutuhkan. Kalau kesulitan, insya Allah alam. Itu dari saya. Semoga kalau ada yang lain yang tambahkan. Tapi kita hidup di akhir zaman seperti ini nih agak pelik gitu. Ketika berbicara tentang mursyid, misalkan yang sering kita dengar itu mursyid kan mursyid torekoh misalkan. Nah, kadangkala beberapa teman itu mengalami agak bertentangan antara yang disampaikan oleh mursyid dengan keilmuan yang dia punya. Sehingga kita patut bertanya sebenarnya mana yang harus kita jadikan mursyid, orang atau ilmu gitu. Kadangkala kita nggak yakin dengan mursyid itu. Apa pantas ini jadi mursyid ya, karena secara keilmuan yang kita punya itu nggak sesuai. Misalkan ngaku-ngaku yang enggak gitu. Satu sisi dia itu mursyid kita itu, tapi satu sisi ini kayaknya nggak sesuai dengan keilmuan yang kita tahu gitu. Ya kadangkala hidup di zaman akhir itu seperti itu, kita susah menentukan mursyid gitu. Iya. Tapi kita harus ngapain ya? Jangan kemudian pintu ini tertutup terus nggak ngapain, enggak. Pintu masih selalu terbuka. Terbuka. Itu salah satunya selawat. Kalau bisa dibikin wirid lah. Sehari itu atau berapa, mungkin tiap sholat, habis sholat 60. Enggak usah yang heboh-heboh 10.000 sehari, enggak usah. Yang penting istiqomah dulu. Habis sholat 10, pokoknya segitu, yang penting istiqomah, ya sudah. Segitu aja, nanti kalau kita sudah nyaman dengan angka itu, mungkin bisa naik. Salawat. Nggak tahu, sekarang tuh semuanya serba ada para penyusup ya.
Di dunia tarekat ada penyusup, di dunia ustadz juga ada penyusup. Kan banyak kasus yang nggak benar kan, malah pelakunya oknumnya malah kiai lah, apalah macam-macam. Itu menunjukkan sebenarnya di dunia yang kita di situ pun sebenarnya juga kayaknya nggak aman-aman aja gitu ya. Ini salawat. Semua sebagai mursyid utama kita. Makanya pilihan jalan tengah, kadang teman-teman yang mengikuti torekoh, yang mereka itu memang berangkat dari pesantren lama gitu, secara keilmuan punya lah gitu. Itu jalan tengahnya biasanya itu guru torekoh, mursyid torekoh hanya diikuti dalam jenjang berapa yang harus dibaca itu. Biasa misalkan Naksabandiyah, Khalidiyah itu level pertama itu kan baca zikir Allah sir setiap hari 5.000 gitu. Ya nanti level kedua 7.000, level ketiga 10.000. Nah itu diikuti. Tapi petunjuk-petunjuknya yang berkaitan dengan urusan hati dan sebagainya, kita Robito dan sebagainya, Robito kita mengikuti keilmuan kita aja lah gitu. Kita nggak mengikuti mursyidnya. Kita kita yakin, kalau keyakinan kita itu kan bahwa mursyid itu memang bersambung dengan pendiri torekohnya. Bahkan dari sisi hatinya itu bersambung sampai Rasulullah. Itu aja yang kita ambil. Tapi apapun yang disampaikan berkait dengan urusan tasawuf dan sebagainya, ya kita nggak apa-apa kayaknya itu nggak mengikuti beliau. Jalan tengahnya itu. Jadi mursyid cuma sekedar itu aja. Sepanjang emang pembahasan berguru ini bahasanya panjang emang. Iya. Terus nggak apa-apa. Terus gimana Yus? Jalan aja. Oke. Monggo ya, kita di jam 21.39 ini. Nah, kalau masih ada. Kalau sudah sepertinya kita cukupkan dulu. Mohon maaf tadi ya teman-teman barangkali yang belum tahu ya, kakaknya Habib Ali tempo hari meninggal hari Rabu tanggal 16 Agustus ya, wafat. Jadi sekarang yang tersisa 3 kakak Habib Ali masih perempuan ya, Habib Ali dan Habib Hussein itu yang masih membersamai kita. Tadi 3 hari ini tadi hari terakhir minta tahlilan di masjid gitu. Tadi udah terakhir. Kalau dalamnya minta itu biasanya ada nasi kebuli. Tadi ada nasi kebuli. Saya makan dulu tadi sebelum ngaji ini. Nah, biar berpikirnya nggak halusinasi ya. Tiba-tiba ngaji satu hal kan repot nanti. Iya, pikir-kepikir tuh emang harus bahasa akal memang. Kalau pengalaman kayak gitu tuh, itu bahasa hati sebenarnya agak susah. Bahasa hati itu kadang-kadang kayak itu loh, Pak. Perempuan bilang terserah tapi nggak tahu artinya dulu. Itu bahasa hati itu. Kalau kita ngaji kan harus bahasa akal ya, yang bisa diterima dengan benar gitu. Kalau bahasa hati itu kadang penuh isyarat dan lain-lain. Oke, saya kira itu ya. Semoga kita bisa istiqomah untuk bisa melanjutkan kajian ini ya, dan terutama sekali kita bisa mengamalkan walaupun mungkin dalam kadar yang sesuai kesiapan masing-masing ya. Mungkin ada yang 1-2%, ada yang 10%, ada yang 20% dan seterusnya. Tapi apapun itu semoga setiap momen kita ini bisa menjadi sebuah langkah untuk kita bisa lebih meningkat lagi. Demikian ya, kalau lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi